Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Ini 3 siswa SD di Pandeglang, Banten dipulangkan paksa oleh pihak sekolah saat jam pelajaran hanya lantaran orang tua murid tak mampu membayar uang SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. Pulang Atan ya? Suruh pulang ya? Inilah video yang memperlihatkan ketiga siswa, Faiza 11 tahun, Farah 10 tahun, dan Fatan 7 tahun yang tampak lesu usai diantar mobil sekolah saat pulang ke rumah mereka di Menes, Pandeglang, Banten. Bagaimana tidak, saat tengah mengikuti pelajaran sekolah, pihak yayasan memaksa mereka pulang ke rumah saat itu juga. Pihak sekolah memaksa ketiga siswa berprestasi tersebut pulang ke rumah lantaran orang tua mereka tidak mampu membayar tunggakan uang sekolah atau SPP sekolah berkisar 42 juta rupiah. RW setempat, Wahyudin, mengaku sangat miris mendengar 3 anak dari warganya harus dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ia berharap tidak ada lagi kejadian tersebut kepada anak-anak lainnya. Menurut saya pribadi sebagai aparatur RW setempat sangat miris. Kenapa miris? Kok zaman sekarang masih ada hal seperti itu? Itu kan dalam arti anak-anak itu kan masa-masanya untuk belajar. Itu kan apapun permasalahannya ya mungkin harus diselesaikan dengan baik, cara baik-baik. Apalagi saya mendengar dipulangkan secara paksa. Menurut ibu siswa, dirinya mengaku sedih karena pihak sekolah memulangkan ketiga anak-anaknya. Padahal anak-anaknya merupakan anak-anak berprestasi. Dirinya mengaku prihatin dengan nasib ketiga anaknya yang tidak mendapatkan pendidikan. Hingga saat ini, baik pihak sekolah Islam Terpadu maupun dari pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah belum bersedia untuk dikonfirmasi terkait hal tersebut. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui duduk perkara pemulangan 3 bersaudara siswa SD di Menes, Pandeglang, Banten, kita sudah tersambung dengan Ibu Devi Fitriani, ibu dari siswa yang dipulangkan paksa dari sekolahnya. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang, Mbak Selda dan Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Devi, mungkin bisa diceritakan cerita sebenarnya bagaimana kemudian 3 anak Ibu akhirnya dipulangkan paksa oleh pihak sekolah. Baik. Jadi kejadiannya pada tanggal 22 April ya, hari pertama libur setelah Idul Fitri. Anak-anak saya dipulang paksa dari sekolah karena terkait pembiayaan. Saat itu saya selaku orang tua bersama ayahnya sudah berusaha untuk bernegosiasi agar diberikan toleransi agar anak-anak dipulangkan bebarengan dengan siswa yang lain pada jam yang kepulangan biasa seperti biasa. Tapi dari pihak yayasan mengharuskan saat itu juga pada jam setengah 10 dan diantar oleh mobil operasional sekolah dan oleh 3 pihak guru. Oke, tapi Bu Fitriani, ini 42 juta, ini sudah berapa lama menunggak Bu dan berapa biaya SPP-nya per bulan Bu? Untuk biaya SPP-nya kan beda-beda ya, untuk anak yang pertama itu 250, anak yang kedua 300 dan yang ketiga 350. Jadi itu bukan SPP aja ya Mbak, jadi untuk biaya pembangunan, biaya seragam dan buku dan lain-lain, komite itu mungkin jadi sudah lama ya tunggakannya itu, karena memang saya dulu aktif juga di yayasan tersebut. Kebetulan saya juga dari pihak keluarga yang punya yayasan, dan setelah ada konflik keluarga akhirnya dimunculkanlah tagihan itu, yang tadinya komitmen itu sebenarnya tidak ada pembiayaan untuk anak-anak saya. Akhirnya setelah ada konflik keluarga diterbitkanlah penagihan itu, Mbak. Jadi anak-anak saya tuh jadi korban lah.
Tapi sempat ada peringatan dulu begitu sebelum akhirnya dipulangkan paksa atau sempat ada mediasi sebelumnya, Bu? Sudah dari pernah pihak suami saya dengan Pak Kepala Sekolah saat itu Pak Yadi Haryadi sempat ngobrol, dan suami saya istilahnya mau membayarkan itu dengan cara mencicil. Tapi dari pihak dari pihak yayasan seperti itu, tetap katanya kalaupun dilunasin tetap anak-anak ini harus keluar dari sekolah ini. Itu terus selama ini pun juga kami dari pihak orang tua tidak diam ya. Kami cari keadilan, sikap kami tempuh minta tolong ke Dindik Kabupaten Pandeglang untuk dimediasi. Sempat dimediasi 1 kali, kami datang dan dari yayasan tidak ada datang, cuma diwakilkan oleh kepala sekolah, tapi akhirnya tidak mendapatkan jawaban apapun sampai akhirnya udah 6 bulan ini anak-anak saya belum sekolah, karena pihak sekolah tetangga juga apabila saya memindahkan anak-anak harus dicabut dulu data dapodiknya dari sekolah ICMA itu. Oke, tapi Ibu Fitriani, informasi yang kami dapatkan anak-anak Ibu ini berprestasi. Apakah tidak mendapatkan beasiswa begitu dari sekolah? Itu seperti apa, Bu? Tidak ada. Jadi memang alhamdulillah ya, anak saya yang pertama itu udah 2 juz, yang kedua 1 juz untuk tahfidznya, dan ada beberapa juga prestasi yang mereka raih. Cuma memang tidak ada beasiswa kalau untuk di ICMA itu. Baik, sudah 6 bulan ya Bu, belum bersekolah lagi dan tidak bisa melanjutkan ke sekolah lain karena memang masih tertahan begitu ya pembayarannya di sekolah yang sekarang ya, atau yang terakhir ini. Nah, tapi kondisi adik-adik saat ini bagaimana Bu? Apakah mereka juga sedih begitu karena tidak bisa sekolah? Sedih pasti ya Bu ya, tapi saya selaku orang tua dengan ayahnya tetap memberikan support dan pengertian ke mereka, dan alhamdulillah dari mereka pun tetap bersemangat untuk ngikutin pembelajaran. Jadi saya di rumah itu dengan mengadaptasi dari pembelajaran kurikulum Merdeka, saya cari referensi dari TikTok atau dari YouTube untuk diaplikasikan biar mereka tetap belajar di rumah. Gitu. Jadi selama ini saya memberikan pelajaran ke anak-anak di rumah. Oke, Bu Fitriani, harapan Ibu agar anak-anak Ibu bisa kembali bersekolah seperti biasa seperti apa, Bu? Harapan saya ya seperti tadi ya, inginnya anak-anak saya sekolah lagi, terutama yang ketiga, yang pertama itu kan udah kelas 6, yang mungkin akan segera ujian, khawatir tidak bisa mengikuti ujian tahun ini karena dapodiknya masih tertahan di ICMA gitu kan. Jadi harapan saya anak-anak bisa sekolah lagi sesegera mungkin, entah itu di sekolah yang baru gitu kan. Itu sih harapan sih ya, bisa pindah sekolah aja. Baik, terima kasih Bu Devi Fitriani. Semoga ada titik terang ya Bu, dan semoga ada dapat bantuan supaya adik-adik ini atau 3 anak Ibu bisa melanjutkan sekolah mereka. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang, sehat selalu Ibu Devi.